Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat yang sedang mengikuti PPG dalam jabatan dan sedang menyelesaikan tugas-tugas perkuliahannya. Berikut saya sedikit berbagi pengalaman terkait LK 1.3, yaitu penentuan akar penyebab masalah yang pada petunjuknya setelah mengeksplorasi penyebab masalah, yaitu pada LK 1.2, langkah selanjutnya adalah menentukan akar penyebab masalah yang paling mendekati konteks yang dihadapi guru di kelas sekolahnya. Gunakan petunjuk berikut untuk membantu Anda dalam menentukan akar penyebab masalah. Bapak Ibu, perlu di sini diingat bahwa Bapak Ibu perlu berkonsultasi dengan guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, rekan sejawat, dan pakar pihak terkait. Seperti yang pernah saya sampaikan pada video sebelumnya, bahwa rekan sejawat itu bisa saja adalah guru yang ada di kelas kecilnya Bapak Ibu. Jadi konsultasinya mungkin ya agak efektif lah. Mengingat waktu-waktu sekarang ya kadang-kadang Bapak Ibu disibukkan dengan pekerjaan atau tugas, sementara tagihan-tagihan yang lain itu sudah menumpuk sehingga tidak ada waktu untuk berkonsultasi. Jadi disarankan bahwa teman-teman Bapak Ibu yang ada di kelompok itu ada yang dari guru, ada juga yang kepala sekolah yang mengikuti PPPG. Jadi ya diharapkan bisa berkonsultasi lah biar lancar. Nah, berikut adalah diskusi temuan Anda dengan penyebab masalah, terus bagikan informasi tentang penyebab masalah yang telah Anda identifikasi dan jelaskan konteks spesifik yang Anda hadapi. Berikutnya, tanyakan pendapat, saran, dan rekomendasi mereka dalam menentukan akar penyebab masalah yang paling relevan. Berikutnya yaitu analisis dan pertimbangan. Tinjau kembali data informasi yang telah Anda kumpulkan selama eksplorasi penyebab masalah. Jadi ini peninjauannya. Terus pada LK 1.3 itu Bapak Ibu sudah mulai mengerucut yang tadinya eksplorasi penyebab masalah. Dari masalah-masalah yang sudah dieksplor, Bapak Ibu menentukan akar penyebab masalahnya dan akar penyebab masalah apa yang akan diselesaikan nanti. Terus berikutnya pertimbangkan konteks kelas sekolah yang Anda hadapi dan evaluasi akar penyebab masalah yang paling relevan untuk situasi tersebut. Berikutnya, identifikasi akar penyebab masalah yang memiliki dampak signifikan terhadap hasil pembelajaran atau tantangan yang dihadapi oleh guru dalam tugas sehari-harian. Baik Bapak Ibu, pada eksplorasi itu kan masih terdapat banyak masalah. Jadi diharapkan pada penentuan akar penyebab masalah ini, Bapak Ibu sudah mulai mengerucut. Artinya, contohnya kita punya 5 masalah. Tapi dari masalah-masalah itu yang paling urgent, yang harus dihadapi, yang harus diselesaikan, dan sesuai dengan konteks kelas dan sekolahan Bapak Ibu, maka itulah yang menjadi prioritas Bapak Ibu untuk diselesaikan sampai pada tahap rencana aksi nantinya. Berikutnya penentuan masalah dan akar penyebab masalah. Pilih minimal 2 masalah yang paling sesuai dengan tugas keseharian guru. Nah, ini yang seperti saya sampaikan tadi. Berikutnya, jelaskan akar penyebab dari setiap masalah yang dipilih, dan berikutnya tinjau kembali penelitian dan analisis Anda untuk memastikan akar penyebab masalah tersebut relevan dan memiliki potensi untuk diatasi. Artinya, kalau di sekolahan Bapak Ibu, anak-anak sudah mahir komputer, terus Bapak Ibu angkat sebagai masalah, maka itu tidak termasuk masalah yang urgent dan yang paling relevan untuk diatasi. Jadi benar-benar masalah yang benar-benar itu harus ditangani dulu, yang paling menjadi prioritas. Berikutnya itu pastikan untuk mencatat informasi yang diperoleh dari dalam lembar kerja dan gunakan sebagai panduan dalam langkah-langkah berikutnya untuk menemukan solusi bagi masalah yang telah diidentifikasi. Jadi Bapak Ibu diharapkan ya seperti itu. Pilih masalah-masalah yang urgent. Jangan lagi masalah-masalah yang dari identifikasi masalah diangkat ulang lagi ke penentuan akar penyebab masalah. Nah, berikut ini tabelnya.
Hasil eksplorasi penyebab masalah ini kita ambil dari tabel LK1.2, yaitu pada kolom hasil eksplorasi penyebab masalah, kita ambil kembali dan masukkan pada LK1.3. Nah, setelah dimasukkan dalam hasil eksplorasi penyebab masalah, berikutnya kita tentukan akar penyebab masalahnya. Jadi, masalah-masalah yang contohnya seperti ini. Sebagian siswa masih terlihat kurang antusias. Siswa masih sibuk dengan aktivitasnya sendiri ketika proses belajar. Metode dan model pembelajaran yang digunakan guru monoton dan kurang inovatif. Siswa belum terlatih menyelesaikan soal cerita. Terdapat siswa yang masih belum bisa merinci langkah kerja soal cerita. Siswa masih mengalami kesalahan persepsi dan menempatkan simbol positif negatif. Nah, maka masalah ini akar penyebabnya yaitu adalah literasi numerasi. Nah, setelah kita menentukan penyebab masalahnya, maka kita harus menganalisis akar penyebab masalah adalah data pendukung. Kira-kira apa seperti itu. Nah, setelah dianalisis penyebab masalah adalah pembelajaran yang disajikan guru kurang menarik. Guru belum optimal memanfaatkan model pembelajaran yang inovatif. Artinya pembelajaran yang kurang inovatif ini artinya guru itu masih mengajarnya masih gaya klasik atau konvensional. Jadi kurang memanfaatkan media pembelajaran berupa kayak PPT, Canva, video pembelajaran, LCD, komputer, atau laptop pada saat proses pembelajaran berlangsung. Jadi siswa terkesan nyaman dengan gaya mengajarnya guru tersebut. Nah, berikutnya di sini, jadi dari semua masalah-masalah yang sudah ada, kita ambil masalah-masalah akar penyebabnya apa. Yang berikut di sini kurang pemahaman akan pentingnya pendidikan bagi masa depan. Ini terkait dengan hubungan kerjasama dengan orang tua ya. Persepsi orang tua bahwa belajar mengajar adalah tanggung jawab guru ya. Terus di sini apalagi ya, jenuh dengan gaya belajar yang monoton dan terkesan satu arah. Ini terkait dengan guru yang kurang berinovatif nih, kurang berinovasi dengan perkembangan zaman. Orang tua sibuk dengan pekerjaan. Sebagian orang tua murid tidak memiliki sarana komunikasi. Nah, berarti akar penyebab masalahnya kita menyimpulkannya bahwa oh ini ternyata kurang pendekatan guru kepada orang tua atau sebaliknya. Nah, jadi analisanya kita buat setelah dianalisis penyebab masalah, faktor lingkungan dan sosial yang masih menganggap belajar cukup di sekolah, guru belum memahami konsep dan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakter materi dan siswa, kurangnya penguatan dan pendekatan guru berkaitan dengan karakter siswa. Nah, itu analisisnya. Baik, yang berikutnya itu guru kurang berinovasi dan seterusnya seperti pada eksplorasi. Nah, yang di sini akar penyebab masalah yaitu guru belum optimal dalam memanfaatkan inovasi dalam pembelajaran. Maka masalah yang saya angkat nantinya yang harus diselesaikan yaitu masalah literasi numerasi dan kurangnya penggunaan mode pembelajaran yang inovatif dan kurang adanya pemanfaatan media pembelajaran pendukung. Nah, jadi itu adalah dua masalah yang urgent yang saya angkat dan harus diselesaikan yaitu masalah literasi numerasi dan masalah kurangnya inovatif dalam menggunakan media-media pembelajaran yang karya-karya bukan karya ya, tapi namanya pembelajaran yang inovatif di zaman-zaman sekarang. Nah, berikutnya itu seperti biasanya 4 kelanjutannya terkait dengan eksplorasi terkait dengan HOTS. Terus yang terakhir itu adalah faktor umur mempengaruhi penguasaan IT. Nah, di sini juga termasuk. Jadi dari keseluruhan itu saya bisa menyimpulkan akan mengambil dua masalah terkait yaitu juga karya-karya inovatif juga berkaitan langsung dengan IT. Jadi ya itu perlu untuk diselesaikan. Nah, mohon maaf bagi Bapak Ibu yang kurang memahami apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada yang pengen ditanyakan silakan bertanya ke kolom komentar dan saya akan coba lampirkan pada kolom deskripsi link atau hasil pekerjaan LK 1.3 saya waktu masih menjadi mahasiswa PPG
Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.